sekarang lagi ada isu yang ramai, yakni tentang donasi bantuan sumbangan dari Indonesia untuk Suriah yang disampaikan oleh seorang dosen di sebuah universitas negeri di Indonesia, Dina Sulaiman. Nah, dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa ada bantuan dana untuk teroris di Suriah yang dilakukan oleh orang Indonesia. Dan kemudian ada yang membantah sumbangan tersebut. Jadi internal Islam sendiri sekarang lagi ramai tentang dana bantuan kemanusiaan untuk Suriah. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Dina Sulaiman itu bukan sesuatu yang baru, karena kalau kita lihat ini dari beritanya saya kutip di tempo.co pada tahun 2019, bisa dilihat di sini. 22 tahun ya berarti ya. Iya, judulnya polisi pernah sebut kasus Bakhtiar Nasir terkait kelompok Suriah. Nah, Bakhtiar Nasir kapasitasnya adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Kasus demo terhadap Ahok. Demo Ini 14 salah itu satunya ya 212, 411. Nah, penggeraknya salah satunya Bakhtiar Nasir. Dan dia ternyata diketahui mereka membantu kelompok di Suriah yang ternyata adalah pemberontak bersenjata. Nah, kita tidak mau membahas tentang bantuan ke Suriahnya gitu ya. Tetapi yang saya mau bahas adalah tentang sikap dari Dina Sulaiman itu sendiri. Judulnya Kajian Timur Tengah dan Studi Hubungan Internasional, salah satu tulisan yang saya lihat. Penjelasan soal adanya tentara Israel yang Muslim. Nah, ada satu bagian paragraf. Nih, kita lihat ya, judulnya paragrafnya isu agama salahkah, ya. Nah, dia menjelaskan seperti ini. Hamas, Jihad Islam dan para pejuang Palestina lainnya, dalam kurung ingat pejuang Palestina tidak cuma Hamas ya, menggunakan sentimen agama untuk meraih kemerdekaan, tentu sah-sah saja. Bukankah Islam memang menyuruh manusia untuk mencintai dan membela tanah air? Dulu di Surabaya, Bung Tomo juga mengorbankan semangat perjuangan rakyat dengan seruan Islam. Ulama-ulama Nusantara dulu juga menggelorakan semangat Islam untuk melawan penjajah. Ya. Nah, jadi poin yang disampaikan Dina Sulaiman adalah Hamas, Jihad Islam, dan para pejuang Palestina lainnya itu menggunakan sentimen agama untuk meraih kemerdekaan gitu ya. Jadi ini poin pertamanya. Nah, lagi kita lihat di bawahnya masih di tulisan yang sama. Dan buat pejuang Palestina, semangat jihad itu sangat efektif. Para pejuang bertempur tidak takut mati, karena mati akan membawa mereka ke surga. Memang ada ayatnya di Quran. Sesungguhnya mereka yang berjihad di jalan Allah itu tidak mati, melainkan tetap hidup dan mendapat rizki. IS 3 ayat 169. Tapi jangan samakan jihad meraih kemerdekaan yang dilakukan pejuang Palestina dengan jihad palsu. Jihad tanda petik ya, jihad palsu ala ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, dan sejenisnya. Sekali lagi, lihat konteks dan sejarahnya. Nah, menarik. Kenapa menarik? Karena satu, untuk Palestina atau untuk membela Palestina lebih tepatnya, semangat jihad ini sangat efektif ya menurut Dina Sulaiman. Artinya, kalau mau berjihad sesuai dengan ajaran agama, karena ada ayatnya yaitu QS 3 ayat 169 untuk Palestina, sah-sah saja katanya Dina Sulaiman. Bahkan nih ya ditulisnya kan gini kan, semangat jihad ini sangat efektif. Nah, tapi nih inkonsistensinya itu adanya di sini nih. Dia bilang jangan samakan jihad meraih kemerdekaan yang dilakukan pejuang Palestina dengan ala ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, dan sejenisnya. Artinya dibedakan. Kalau jihadnya Palestina itu boleh gitu ya, tapi jihadnya iya, jadi kalau jihadnya ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra itu jihad palsu gitu ya. Nah, kan sama-sama jihad juga ya. Kalau ISIS
mereka juga mengklaim jihad. Al-Qaeda pun juga mengklaim jihad, Al-Nusra pun mengklaimnya jihad gitu ya. Memakai rujukan yang sama, tetapi Dina Sulaiman membedakan gitu ya. Kalau untuk melawan Israel itu jihad, tapi kalau untuk yang di Suriah itu bukan jihad. Nah, kita lihat tulisan lainnya di sini ya, Palestina di penghujung 2013, masih dari Kajian Timur Tengah dan Studi Hubungan Internasional. Nah, kita bisa lihat di sini Palestina di penghujung 2013 dan rasionalitas Hamas judulnya. Dikatakan demikian. Apa kabar Hamas? Gitu ya. Perjuangan bersenjata melawan Israel sejak tahun 1980-an dilakukan oleh dua milisi utama, Hizbullah dan Hamas. Keduanya selain berjuang dengan senjata juga terlibat dalam proses politik di negara masing-masing, Lebanon dan Palestina. Hamas dan Hizbullah mendapat dukungan besar dari Iran dan Suriah. Nah, stop dulu. Ya. Hamas dan Hizbullah mendapat dukungan besar dari siapa? Iran dan Suriah. Iran dan Suriah. Nah, bloknya Dina Sulaiman, Hamas, Hizbullah, Iran dan Suriah, keempatnya membentuk satu-satunya front perlawanan terhadap Israel. Nah, sementara negara-negara Arab di kawasan justru berdamai dengan negara Zionis itu. Jadi kita dari tulisan informasi di blognya Dina Sulaiman, kita tahu bahwa secara geopolitik ya dia mendukung Iran ya, sebetulnya posisinya mendukung Iran. Nah, kita bisa lihat nih di sini ada foto-foto. Nah, ini Bapak Ibu kalau belum tahu siapa sih? Sheikh Ahmad Yasin. Oh, ini Hamas pendiri ya? Hamas dan Khamenei. Bertemu dengan Ayatullah Khamenei gitu ya. Nah, pemimpin politik Iran. Sementara kalau Khomeini itu pemimpin spiritualnya seperti itu. Nah, ini juga ada fotonya Yasser Arafat, pemimpin PLO. Ini di bersama dengan Dina Sulaiman ya? Imam Khomeini. Iya. Ini bisa lihat. Nah ya, saya naikin ke atas lagi. Kajian Timur Tengah dan Studi Hubungan Internasional, dia menampilkan tokoh teroris ya. Buat saya Hamas adalah teroris dan dia dengan bangga memajang mendiang Sheikh Ahmad Yasin dan Ayatullah Khamenei gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga kalet massal gitu dengan Ayatullah Khamenei. Nah, jadi dari tulisannya Dina Sulaiman kita mendapatkan informasi berharga dan juga di sini ditulis. Nah, namun mereka malah mencurahkan energi untuk menumbangkan Assad yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam melawan Israel. Ya, stop dulu. Ada satu momen Hamas ini malah ingin menumbangkan Assad gitu kan, yang berkuasa saat ini di Suriah. Padahal harusnya mereka kompak karena sama-sama melawan Israel. Sama-sama berjihad. Nah, ternyata si Dina Sulaiman menuliskan bahwa alasannya hanya satu, karena pemberontak Suriah itu adalah Ikhwanul Muslimin yang satu aliran sama Hamas. Jadi sebetulnya ini pertikaian antar mazhab yaitu Sunni dan Syiah. Seperti kita tahu ya, Hamas ini Sunni tetapi dibantunya atau disokongnya oleh Iran yang adalah Syiah. Nah, tapi kita nggak akan masuk ke sana. Kita hanya melihat inkonsistensi dari si Dina Sulaiman sendiri. Karena tadi ya penjelasannya adalah tentang pejuang Palestina berjihad untuk merebut kemerdekaan. Nah, ini salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata nih, Mahmud Abbas itu sudah menjabat sebagai presiden Palestina selama 15 tahun. Sejak tahun 2005 kita baca di sini. Lucu juga ya, sudah menjabat presiden tapi masih berjihad untuk merdeka gitu. Iya, jadi ini presiden beneran apa presiden abal-abal ya? Jangan-jangan kayak Sunda Empire gitu ya, ngaku-ngaku doang nih. Jadi 15 tahun ini beritanya kan tahun 2021 ya, 9 Januari. 15 tahun yang lalu atau 9 Januari 2005 disebutkan Mahmud Abbas terpilih sebagai presiden kedua Palestina. Jadi, dan itu terpilihnya lewat proses pemilu dan pemilu akan ada lagi di bulan Mei ini. Jadi kalau mau dibilang berjuang untuk merebut kemerdekaan, Gaza, Hamas di Gaza merebut kemerdekaan dari mana gitu ya.
apakah mau melawan si Abbas ini Matah gitu. gitu ya. Yang fatal lawan politiknya, partai politik yang musuhnya. Nah, kita lihat lagi. Ini Facebook ya jadinya. Ya, nah di Facebooknya ditulis Dina Sulaiman. ini 2019 ya. Nah, dia ini menjelaskan tentang ketika Israel membunuh pemimpin jihad Islam. Suriah sejak dulu adalah pendukung utama pejuang Palestina melawan Israel. Hamas dan Jihad Islam punya markas di Damaskus. Anehnya, banyak orang yang mengaku pro-Palestina malah mendukung penggulingan Assad. Ini artinya mereka belum paham geopolitik. Mungkin hanya dengar info dari ustadz-ustadz IM, HTI, atau Al-Qaeda. Nah, Dina Sulaiman ingin menjabarkan bahwa kalian tuh yang di Indonesia nih, yang muslim-muslim, Nggak ngerti. kalian tuh nggak ngerti geopolitik. Kalian tuh mestinya tuh jangan mendukung pemberontak yang mau menyingkirkan Assad. Sebab Assad itu justru adalah pendukung utama perjuangan Palestina. Dan Assad itu justru adalah orang yang melawan Israel gitu ya. Jadi Dina pengen bilang bahwa kalian justru harus mendukung si Assad. Yuk dukung Assad gitu. Iya, kenapa? Karena Assad ini ya mereka tuh berjuang untuk Palestina dan mereka melawan Israel. Nah, jadi geopolitiknya adalah dia ingin semuanya orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim itu mendukung perjuangan atau berada di dalam satu kubu yang sama dengan Suriah dan dengan Iran. Jadi dia ingin mereka-mereka ini Islam di Indonesia ini tidak ikut-ikutan dengan Al-Qaeda, HTI atau Ikhwanul Muslimin karena mereka IM, HTI, Al-Qaeda ini alirannya Sunni gitu ya, yang berpolitiknya berbeda, tetapi ya mereka sama-sama Muslim semua gitu ceritanya. Nah, jadi yang menarik adalah Dina Sulaiman sendiri menyatakan bahwa Hamas dan Jihad Islam itu punya markas di Damaskus, arti terlibat ya dalam konflik internal ya di Palestina sendiri, karena jelas-jelas otoritas Palestina itu yang berkuasa adalah Fatah, bukan Hamas gitu ya. Terusnya kan kalau Suriah mau ya dia harusnya mendukung yang penguasanya ya adalah Fatah gitu. Nah, kemudian ada faksi-faksi perjuangan melawan Israel di Gaza. Si Dina Sulaiman menyatakan bukan cuma Hamas. Banyak ya, ada Jihad Islam, ada anak-anak muda aktivis medsos, bahkan ada juga faksi komunis. Ini benar, memang begitu. Karena memang di Gaza ini memang ada juga partai komunis. Yang lucu, si Dina Sulaiman bilang Iran pun mendukung Hamas. Jadi dia mengakui bahwa ya Hamas tuh didukung sama Iran, dan bahkan nih ditulis di sini tinggi Hamas bolak-balik datang ke Teheran, terbuka disiarkan media dunia. Nah, jadi hubungan hangat ya Hamas dan Iran, dan juga mesra, hubungan mesra. Dan di poin nomor 3 kita baca, dukungan Iran kepada Hamas dan Jihad Islam sangat nyata, dalam kurung diakui lawan dan kawan Iran, juga diakui oleh Iran sendiri ya, Anehnya selalu saja kaum Wahabi takfiri, radikalis fundamentalis pro Al-Qaeda ISIS, dalam kurung entah apa istilah yang pas buat mereka, itu kata Dina Sulaiman ya, menyodorkan dongeng kerjasama Israel dan Iran di balik layar. Ya. Jadi Dina Sulaiman ini melabeli ya Wahabi, takfiri, radikalis, fundamentalis yang pro Al-Qaeda dan ISIS. Ini dilabelinya seperti itu gitu. Karena memang inilah ideologi mereka ya, ideologi para teroris, tetapi dia tidak pernah mengecam Hamas. Yang jelas-jelas Hamas itu adalah pelaku teror terhadap Israel. Nah, jadi kita lihat di nomor 4 ya kan. Siapa yang menyebut Jihad Islam dan Hamas sebagai teroris? Tak lain pemerintah AS, Israel, media barat pro-Israel, dan para Hasbara, dalam kurung propagandis Israel. Di Indonesia mereka ini disebut netizen sebagai ZSM, ya, Zionis Saumatang. Nah, jelas-jelas sendiri Dina
mengakui ya bahwa jangan dong samakan Hamas sama JI itu beda, bukan teroris gitu. Jadi dia memberikan kelompok-kelompok. Pokoknya yang tidak bersama satu kubu dengan Iran itu tidak teroris Iya, gitu iya. ya. Seakan-akan itu tidak teroris. Jadi dipilih-pilih ya. Iya. Betul, dipilih-pilih. Pro Iran bukan teroris. Iya, padahal ya sama aja. Mereka jelas-jelas Hamas, Hizbullah, ya mereka juga menggunakan kekerasan ya untuk mencapai tujuan. Dan kita tahu bersama ya, mereka ini jelas-jelas Hamas itu pun tidak cocok dengan Fatah. Jadi sayang sekali kalau kita punya dosen yang bermutu ya, punya wawasan luas, tahu geopolitik, sudah melalang buana gitu ya ke Suriah, ke Iran, ke banyak negara begitu. Oh, sudah ke Iran juga ya? Iya, tetapi ternyata perspektifnya terhadap apa itu jihad, apa itu terorisme, pilih kasih. Dipilih ya, dipilih. Jadi tidak sama rata. Kalau menurut saya harusnya ya kalau memang menggunakan kekerasan dan juga tidak sesuai dengan apa yang tidak ada ya agama apapun yang mendukung jalan kekerasan ya. Seperti Hamas, dan apa yang dilakukan Hamas ini ya betul-betul adalah sebetulnya organisasi teror, karena yang dia lawan bukan tentara Israel, tetapi Hamas menyerangnya adalah kepada warga sipil Israel, dan itu adalah bentuk terorisme. Kalau memang mau melawan tentara, perang terbuka, nah masalahnya tidak ada perang terbuka gitu ya. Terjadi ya perang yang terbuka. dilakukan di Palestina adalah mereka menggunakan tameng manusia yang didorong ke depan gitu ya, dimajukan ke depan untuk melawan tentara Israel. Ya dengan melempar batu, dengan demonstrasi di perbatasan, itu tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan yang sangat tidak dibenarkan gitu, dan sangat disayangkan kalau ada dosen intelektual gitu ya, seorang yang harusnya mengajar generasi muda untuk menolak kekerasan, untuk tidak mendukung aksi-aksi teror, malah mempromosikan melalui tulisannya. Nah, cuma karena Hamas ini adalah kelompok 4 tadi gitu ya, kelompok Iran ya. Iran karena pernah bergeng gitu ya, dan selama mungkin kalau Hamas tahu-taunya tidak satu geng sama Iran lagi, beda lagi nih pendapatnya. Ya, mungkin akan beda lagi, akan berubah lagi gitu. Jadi tergantung Iran nih sebenarnya. Iya, dan yang paling parah sebetulnya kalau menurut saya ya, Indonesia perlu diedukasi bahwa Palestina itu sudah merdeka. Israel tidak menjajah Palestina. Jadi kalau memang ada pernyataan seperti ini, itu sangat salah. Bahwa Hamas jihad Islam dan para pejuang Palestina lainnya yang menggunakan sentimen agama untuk meraih kemerdekaan tentu sah-sah saja. Nah, ini sangat salah. Karena apa? Karena ya tadi yang saya katakan, ini loh, Mahmud Abbas ini sudah pernah terpilih sebagai presiden Palestina gitu ya. Kalau memang dia ternyata ini presiden abal-abal, ya kan nggak mungkin dong dia menjabat sebagai presiden sebuah negara gitu ya, dan negara kita pun mengakui dia sebagai presiden. Kenapa bisa dibilang belum merdeka? Ada menterinya nggak dia tuh? Ada dong, banyak. Nah, jadi bisa dibilang apa yang diberikan oleh Dina Sulaiman ini adalah misinformasi, informasi yang tidak benar. Tetapi di lain pihak dia juga memberikan informasi yang bagus gitu ya, karena kita akhirnya tahu, oh ternyata Iran itu bermain juga ya di sini di Palestina, karena ternyata ya mereka bareng berempat tadi ya. Nih ya, kita lihat lagi ya foto-fotonya, mereka sama-sama. Jadi Hamas dan Hizbullah nih kan ditulis ya, mendapat dukungan besar dari Iran dan Suriah. Jadi kita nggak heran kenapa di Suriah ada Iran, ada jejak Iran, ada milisi-milisi Syiah di Suriah. Ya karena ternyata satu geng gitu ya, Hamas, Hizbullah di Lebanon, dan kita lihat Lebanon sekarang ini adalah negara gagal. Nah ini semuanya Hamas, Hizbullah ini satu geng dengan Iran dan Suriah. Dina Sulaiman mengatakan bahwa kenapa sih Israel itu dianggap menjajah, karena Yahudi Zionis jelas-jelas menggunakan sentimen agama dalam menjajah Palestina. Mereka mengklaim bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Bukankah itu klaim agama dan memanfaatkan agama untuk menjajah? Nah ini salah banget gitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya mereka sendiri pun kita lihat
Al-Maidah Nih, 21 ya. ya Al-Maidah 21 ya. Ini kita pakai dari tafsir web ya. Kita kan nggak punya Al-Quran nih ceritanya. Nah, di sini ditulis di tafsir Al-Maidah 21, ini dikatakan seperti ini. Ini versi Kementerian Agama dari Saudi Arabia ya. Nah, ini bisa dibacakan, tolong. Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci, Baitul Maqdis dan sekitarnya yang telah Allah janjikan kepada kalian, bahwa kalian akan memasukinya dan memerangi orang-orang kafir yang ada di sana, dan kalian tidak akan tunduk kepada para penjajah yang kejam, supaya kalian tidak merugi di dunia dan akhirat." Nah, jadi di sini dikatakan Nabi Musa itu mendapatkan perintah untuk masuk kemana? Ke tanah suci. Dalam kurung ya ditulisnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya ditambahkan. Nah, jadi Musa kita tahu ya baru-baru ini kan kita merayakan Paskah. Paskah Yahudi. Nah, Paskah Yahudi itu memperingati eksodus keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Jadi ya, atau tanah suci ini yang suci. Ya, jadi jelas sekali di Al-Quran pun ada bahwa sebetulnya Musa diperintahkan Tuhan membawa bangsa Israel atau Bani Israel ini masuk ke tanah suci gitu ya. Dan orang-orang Israel udah dari sejak zaman Musa berarti ada di sana kalau mau bilang begitu ya. Karena lebih tepatnya pengganti Musa yaitu Yosua. Mereka atau Yusa ya deh. Ya, atau Yusya kalau di versi Al-Qur'annya. Nah, kita bisa lihat kan di sini kalau tafsiran dari versi dari Masjidil Haram tidak ada kata dalam kurungnya ya, tetapi Baitul Maqdis disebutkan. Sama kemudian Universitas Islam Madinah memakai kata tanah suci yakni tanah Palestina. Nah, jadi nggak nyambung. Musa membawa bangsa Israel keluar tapi ke tanah Palestina gitu ya. Ya nggak masalah, yang penting adalah yang dibawa keluar dari Mesir itu adalah orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Arab Palestina. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, ya, jadi kalau kita tekankan di sini bahwa apa yang dia bilang orang-orang Yahudi Zionis menggunakan sentimen agama dalam menjajah Palestina, salah banget. Soalnya waktu terjadinya eksodus seperti yang di QS 21 ini, jelas-jelas ada perintah dari Tuhan sendiri kan, yang wahai kaumku masuklah ke tanah suci ya. Orang-orang Israel malah disuruh masuk gitu loh sama Allah SWT. Nah, jadi salah sekali gitu ya kalau Dina Sulaiman di satu pihak tidak mau orang Yahudi atau Zionis menggunakan isu agama, tetapi kalau berjihad dia nggak masalah menggunakan bisa pakai agama. Ya, ini kan jelas-jelas kan isu agama salah kan? Jadi boleh untuk satu sisi gitu ya. Iya, satu sisi boleh, tapi kalau Yahudi nggak boleh gitu ya. Dan ini jelas-jelas sekali nih. Bapak Ibu bisa lihat sendiri nih ya. Ini dikatakan buat pejuang Palestina semangat jihad ini sangat efektif. Para pejuang bertempur tidak takut mati karena mati akan membawa mereka ke surga. Dan ada ayatnya di Quran katanya, sesungguhnya mereka berjihad di jalan Allah itu tidak mati, melainkan tetap hidup dan mendapatkan rezeki. QS 3 ayat 169. Nah, pemerintah kita ini lagi jelas-jelas ya, lagi berusaha untuk agar anak muda tidak terpikat dengan jihad. Jadi jangan sampai ada orang yang mempromosikan jihad. Meskipun ini jihadnya kayaknya untuk berjuang untuk Palestina, tapi dasarnya salah, dasar alasannya nggak ada. Mau dibilang karena memperjuangkan kemerdekaan lah, ini udah ada presiden gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu mendorong semangat jihad ini ya untuk membenarkan gitu ya, di satu pihak teroris seperti Hamas, Hizbullah karena temennya gengnya Iran boleh gitu ya berjihad karena melawannya Israel, tetapi kalau yang lain tidak boleh. Nah, saya harus tegaskan, kita menolak terorisme dalam segala bentuk, dalam segala yang ada di semua negara gitu ya. Kita nggak bisa pilih-pilih. Oke, yang teroris di kelompok di Suriah itu adalah teroris. ISIS di Suriah, ISIS di Irak adalah teroris. Tetapi gitu ya, Hamas di Gaza bukan teroris. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus satu. Semua yang menggunakan kekerasan, semua yang melawan masyarakat sipil adalah teroris. Dengan cara-cara teror. Kenapa dinamakan teroris? Karena mereka menggunakannya dengan cara-cara teror.
Jadi, saya sangat prihatin jika ada seorang dosen yang menuliskan seperti hal ini. Ini bukan kapasitas saya ya untuk menilai. Menurut saya tidak pantas jika ada orang yang mendukung atau mempromosikan semangat jihad. Nah, silakan Bapak Ibu menilai sendiri, dan kesimpulan saya adalah inkonsistensi seorang Dina Sulaiman. Di satu pihak dia menolak terorisme karena terjadinya di Suriah, tetapi di lain pihak dia mendukung terorisme karena terjadinya di Gaza, karena lawannya adalah Israel. Mbak, Israel itu, orang Yahudi itu manusia juga loh. Mari kita konsisten melawan terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.